untuk membagikan sebagian dari firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, sekali lagi kami merendahkan hati kami, membuka hati dan pikiran kami di bawah kaki Tuhan, datang sebagai seorang murid yang siap untuk diajar, ditegur, dan dihibur oleh firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang sedang kacau balau ini, firman-Mu senantiasa menjadi terang di dalam hidup kami, baik di dalam kehidupan sebagai gereja dan komunitas, maupun di dalam kehidupan kami sebagai individu dan pribadi. Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman pagi ini, supaya apa yang akan kami dengarkan boleh membangunkan akan kerohanian kami, boleh mengingatkan kepada kami panggilan akan kehidupan gereja di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh sarana yang kami pakai. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Surat 1 Yohanes, bagian agak belakang dari Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara mengikuti di dalam hati. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak yang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab yang kita baca, khususnya Perjanjian Baru, 5 kitab terakhir di dalam Alkitab kita adalah 5 kitab yang paling jarang disentuh dan jarang dikhotbahkan. Kalau saya tidak mengatakan ini, mungkin kita tidak sadar bahwa di dalam banyak gereja, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, surat atau kitab Yudas, dan terakhir adalah kitab Wahyu. 5 kitab terakhir dari Alkitab kita adalah 5 kitab yang dibungkus rapi di dalam gereja. Tidak pernah dikhotbahkan, tidak pernah diajarkan. Saudara, bahkan seringkali yang kita dengar kitab Wahyu justru hanya menjadi kitab untuk ramal-meramal akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan bagi kita, saudara. Mengapa, saudara, kitab-kitab ini jarang dikhotbahkan di dalam kebanyakan gereja? Karena mereka atau banyak hamba Tuhan, banyak gereja berpikir kitab-kitab ini tidak penting, tidak relevan. Saudara, ini sesuatu yang salah, saudara. Karena Alkitab yang diberikan Allah kepada gerejanya, tidak ada yang tidak penting. Semua penting, tidak ada yang tidak berguna. Semua berguna, baik bagi institusi gereja maupun bagi kita secara individu. Maka hari ini kita akan merenungkan satu topik yang muncul di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ini, yang akan kita bahas pada pagi ini. Saudara, di dalam Perjanjian Baru,
Yohanes boleh kita katakan adalah rasul yang menulis buku di dalam kitab Perjanjian Baru paling banyak setelah Paulus. Paulus menulis kira-kira 12 atau 13 kitab. Rasul Yohanes menulis paling tidak ada 4 kitab di dalamnya. Injil Yohanes, kemudian surat 1, 2, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Ini ditulis semua oleh Rasul Yohanes. Dan kita tahu saudara, Rasul Yohanes di dalam Perjanjian Baru kita memperkenalkan 2 istilah penting di dalam teologi kekristenan. Yang pertama istilah itu adalah logos. Ini di dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu memakai kata logos. Kedua yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2, Yohanes memperkenalkan satu istilah kepada kita, yaitu adalah antikristus. Istilah ini tidak pernah muncul di dalam surat-surat yang lain. Hanya Yohanes yang menggunakan istilah antikristus, dan istilah ini muncul di dalam surat 1 Yohanes dan surat 2 Yohanes. Di dalam 3 Yohanes istilah ini tidak muncul. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengapa menuliskan istilah antikristus ini? Ini adalah sesuatu realitas, sesuatu fenomena pada masa dia hidup yang ada di tengah-tengah gereja dan menjadi peringatan bagi gereja sepanjang zaman. Maka kita keliru sekali berpikir kalau surat-surat Yohanes dan 5 kitab terakhir dari PB ini kita anggap tidak relevan, tidak penting. Ini sesuatu persepsi yang keliru. Nah, hari ini kita mau belajar saudara apa yang Yohanes ingin katakan dan ajarkan kepada kita dengan kemunculan satu istilah, satu pribadi yang disebut dengan antikristus. Saudara sekalian, saya yakin setiap kita ketika kita menjadi orang Kristen, istilah ini sudah tidak asing di telinga kita. Ada banyak seminar berpuluh-puluh tahun lalu ketika saya masih remaja pemuda, seminar antikristus, lalu muncul angka 666 dan sebagainya. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari surat ini apa yang Yohanes mengerti, pikirkan tentang antikristus itu sendiri. Nah, perhatikan saudara, di dalam ayat ke-18 Yohanes itu memerankan peran sebagai seorang orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dia menggunakan istilah anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Saudara, Yohanes ingin memerankan diri sebagai orang tua yang memberikan satu nasihat, mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Saudara, bahasa Yunaninya itu tepatnya menggunakan istilah last hour, jam yang terakhir. Saudara, apa yang dimaksud oleh Yohanes dengan istilah waktu yang terakhir di sini? Ketika kita membaca bagian ini saudara, seolah-olah kedatangan Tuhan itu sudah demikian dekat. Ketika Yohanes itu masih hidup, Tuhan Yesus mau datang. Seolah-olah kita melihat Yohanes berpikir demikian. Maka dia mengatakan istilah waktu terakhir. Nah saudara, kita harus tahu ya, membedakan 2 istilah penting di dalam doktrin daripada akhir zaman. Istilah pertama yang harus kita ketahui itu adalah istilah the last day, hari yang terakhir, tunggal. Tetapi ada istilah lain saudara, the last days, yaitu hari-hari terakhir, ditulis dalam bentuk jamak. Saudara, semua penulis perjanjian baru, baik Yohanes, Paulus, Petrus, dan semuanya, itu ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, seringkali berbicara di dalam arti yang kedua, the last days, hari-hari yang terakhir. Saudara, masa antara kedatangan Yesus pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua, ini disebut dengan waktu yang terakhir. Jadi Yohanes ini bukan selalu berpikir, oh zaman dia hidup Tuhan Yesus akan segera datang pada waktu dia hidup. Tidak saudara. Istilah waktu terakhir, the last days, hari-hari terakhir ini juga muncul di dalam peristiwa Pentakosta. Ketika Petrus berkhotbah, dia mengutip kitab Yoel
berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, inilah pengertian waktu terakhir di dalam surat 1 Yohanes ini. Ini adalah satu istilah yang menunjuk satu rentang waktu yang panjang antara first coming dengan second coming daripada Kristus Yesus. Dan sekarang ini kita memang hidup di dalam the last days, hari-hari terakhir. Ya sekarang ini saudara, pada waktu nanti Kristus datang kedua kali, itulah yang disebut dengan the last day, hari yang terakhir di dalam sejarah. Maka saudara-saudara, ayat ini jangan dimengerti, oh kalau gitu Yohanes keliru dong. Dia ngomong waktu terakhir zaman itu, sekarang sudah 2000 tahun Yesus tidak datang-datang. Berarti Yohanes ini keliru. Tidak. Saudara jangan mengerti dengan pemikiran seperti itu. John Stott, saudara, seorang pentafsir Alkitab, memberikan kepada kita satu pengertian bahwa Yohanes di dalam surat ini itu berbicara secara theologically. Dia berbicara secara teologis. Dia bukan berbicara secara chronologically, kronos, urut-urutan waktu. Nah, saudara harus bisa membedakan ini. Yohanes tidak berbicara tentang kronos. Yohanes sedang berbicara secara teologis, bahwa antara waktu kedatangan Yesus pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua, di situ akan muncul banyak pertentangan, akan muncul diekspos kejahatan yang semakin intens di muka bumi ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Yohanes di dalam pembukaannya. Saudara, mengapakah Yohanes menyebut waktu-waktu ini adalah waktu yang terakhir? Apa tandanya, saudara? Nah, di dalam ayat tadi yang kita baca, dia menghubungkan waktu-waktu terakhir itu dengan kemunculan antikristus. Di dalam ayat 18 bagian terakhir, perhatikan dia mengatakan, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kamu telah mendengar seorang antikristus akan datang, dan sekarang telah banyak bangkit antikristus. Lihat saudara, Yohanes menghubungkan apa sekarang tandanya. Ini adalah waktu yang terakhir, akan muncul banyak antikristus, dan nanti puncaknya akan muncul seorang antikristus. Saudara-saudara, antikristus adalah satu istilah yang hanya dipakai muncul di dalam surat Yohanes ini. Tetapi pemikiran tentang antikristus itu, saudara, bukan hanya ada di dalam surat Yohanes. Bahkan di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Daniel, Daniel sudah pernah menyinggung tentang pribadi antikristus ini. Meskipun Daniel tidak memakai istilah antikristus. Ada muncul di dalam banyak ayat, misalnya Daniel 7 ayat ke-25 dikatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini saudara, salah satu nubuatan dari kitab Daniel ketika berbicara tentang seorang antikristus. Lalu siapa yang dimaksudkan oleh Daniel di dalam kitab ini? Saudara, nubuatan ini itu ditafsirkan, digenapi di dalam diri seorang yang bernama Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes itu adalah bukan orang Israel, tapi orang Syria yang pernah menyerang Yerusalem dan pernah menajiskan bait Allah. Jadi saudara, masa antara PL dengan PB itu dipisahkan jarak kira-kira 400 tahun, yang biasa kita sebut dengan masa intertestamental atau masa antara PL dan PB. Nah, peristiwa-peristiwa ini saudara tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi ini fakta sejarah. Dicatat di dalam buku daripada Josephus, sejarawan orang Yahudi, di mana pada masa intertestamental itu Yerusalem pernah diserang oleh seorang yang bernama Antiochus Epiphanes, dan ia menajiskan bait Allah, sehingga orang-orang Yahudi mentafsirkan kitab Daniel ini
sebagai Antiochus Epiphanes. Ini loh yang dimaksudkan oleh Daniel. Dia akan menentang yang maha tinggi dan ia menganiaya orang-orang kudus dan sebagainya. Nah saudara, rupanya apa yang dikatakan oleh Daniel ini kembali dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Berarti saudara lihat, konsep tentang seorang antikristus itu terus ada dari PL sampai ke BB, bahkan sampai di dalam zamannya Yohanes. Di dalam Matius 24, khotbah Tuhan Yesus paling panjang tentang akhir zaman. Di dalam ayat ke-15, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel kepada pembaca, hendaklah memperhatikannya. Saudara, Tuhan Yesus juga merefer kembali pribadi tentang antikristus ini dari kitab Daniel yang sudah pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan Yesus ingin mengingatkan apa yang terjadi nanti di dalam peristiwa PL Antiochus Epiphanes akan terulang kembali di dalam waktu yang akan datang. Kapan ini terjadi saudara? Nah, banyak orang Yahudi sekarang memberikan pentafsiran ini terjadi tahun 70 Masehi ketika Yerusalem kembali dihancurkan oleh Romawi. Bait Allah diruntuhkan kembali oleh seorang jenderal yang bernama Titus. Dan sejak saat itu Bait Allah tidak pernah berdiri lagi hingga hari ini. Nah, Tuhan Yesus perhatikan saudara, tidak menggunakan istilah antikristus, tetapi menggunakan istilah pembinasa keji. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari bagian-bagian ini saudara? Pemikiran di dalam Alkitab tentang munculnya antikristus atau banyak antikristus itu bukan hal yang baru. Yohanes ini bukan mencetuskan satu ide yang baru saudara di dalam suratnya, tetapi Yohanes hanya menggunakan istilah yang baru yang tidak dipakai oleh Tuhan Yesus, yang tidak dipakai oleh Daniel. Istilah itu adalah antikristus. Tetapi saudara, yang Yohanes bicarakan di dalam suratnya, dia tidak berbicara antikristus seperti Daniel maupun seperti Tuhan Yesus. Kalau tadi Antiochus Epiphanes, Titus dianggap sebagai antikristus yang melawan Allah secara kekerasan, secara fisik. Maka ketika kita membaca dan mempelajari di dalam surat Yohanes ini, Yohanes memberikan pengertian antikristus yang bukan fisikal. Antikristus yang akan dia tampilkan bukan melawan secara fisik, bukan menganiaya umat Tuhan, tetapi adalah justru dengan cara yang lebih halus. Saudara, kata anti itu artinya melawan. Kata anti itu juga berarti saingan, rival atau oponen. Jadi yang disebutkan antikristus oleh Yohanes di sini itu adalah orang yang bisa berarti melawan Kristus, bisa berarti orang yang menyaingi Kristus. Dan terlebih di dalam bagian ini Yohanes berbicara saingan itu, perlawanan itu di dalam arti non fisik, bukan menganiaya, bukan sekedar membakar-bakar gereja, bukan membunuh orang Kristen, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan dari hal itu. Jadi saudara-saudara, di dalam surat Yohanes itu memakai dua pemahaman tentang istilah antikristus ini. Selama ini kita ketika mendengar istilah antikristus, pikiran kita itu langsung tertuju menebak-nebak ini siapa. Tetapi Yohanes itu memakai dua arti di dalam suratnya. Arti pertama saudara, antikristus itu muncul di dalam impersonal sense, arti yang bukan pribadi. Antikristus ini bukan siapa-siapa, tetapi menunjuk kepada satu spirit. Ini muncul di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 yang tidak kita baca hari ini. Di dalam bagian ini istilah antikristus itu muncul di dalam arti impersonal, bukan siapa-siapa, tetapi ini satu spirit, satu roh, satu ajaran yang melawan Kristus. Jadi semua spirit, semua ajaran, semua semangat yang melawan Allah
itu boleh kita katakan adalah spirit antikristus. Tetapi di dalam ayat tadi yang kita baca 1 Yohanes pasal 2 ini saudara, jelas sekali Yohanes memakai istilah antikristus di dalam arti personal sense. Kamu telah mendengar seorang antikristus nanti akan muncul, dan sekarang telah banyak muncul antikristus. Ini personal saudara. Ini berarti pribadi. Satu sosok pribadi atau banyak antikristus yang telah muncul. Maka saudara-saudara, ketika kita mau mengerti tentang istilah antikristus ini, kedua ini tidak bisa dipisahkan. Antikristus adalah satu spirit yang melawan Allah. Antikristus juga menunjuk kepada person, orang yang akan melakukan satu tindakan melawan Allah itu tersebut. Jadi ini dua pengertian yang tidak bisa kita pisahkan. Maka ketika kita membaca seluruh Alkitab tentang antikristus yang muncul dari PL hingga zaman Yohanes hidup ini, siapa saudara yang dimaksud oleh Yohanes di dalam bagian suratnya ini? Nah, ini saudara yang seringkali orang jatuh di dalam pentafsiran, jatuh di dalam spekulasi. Ketika seminar, ketika khotbah tentang antikristus, senang menebak-nebak siapa antikristus itu. Maka di dalam sepanjang sejarah gereja, saudara, muncul banyak tafsiran yang bermacam-macam tentang siapa yang dimaksud oleh Yohanes di dalam surat ini. Tadi saya mengatakan orang Perjanjian Lama mentafsirkan itu adalah Antiochus Epiphanes. Orang-orang PB di dalam zaman setelah Tuhan Yesus hidup mentafsirkan itu adalah Jenderal Titus yang merobohkan bait Allah. Dan dalam gereja mula-mula saudara, setelah para rasul itu, mereka mentafsirkan antikristus itu adalah Kaisar Nero. Karena Kaisar Nero pernah membunuh dan menganiaya gereja Tuhan. Masuk di dalam abad reformator, abad reformasi, bapak-bapak reformator mentafsirkan Paus itu adalah antikristus. Dan masuk di dalam zaman modern abad ke-20, orang Yahudi mentafsirkan Hitler sebagai antikristus. Karena Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Dan beberapa puluh tahun yang lalu kita dihebohkan oleh satu merek dagang P&G, lalu dihubungkan dengan ini antikristus. Betul kan? Nah saudara-saudara, semua hal-hal yang demikian di dalam sejarah selalu dihubungkan dengan pribadi antikristus. Padahal Alkitab tidak pernah memberitahu siapa antikristus yang sesungguhnya. Satu pemimpin yang akan muncul di kemudian hari, yang oleh Yohanes diberikan gelar sebagai antikristus, kita tidak pernah tahu. Nah saudara-saudara, meskipun demikian, kalau saudara berpikir, oh antikristus ini adalah satu pribadi yang ada taring 2 muncul dari mulutnya, atau ada 2 tanduk di kepalanya, wah ini sesuatu pribadi yang menyeramkan, lalu orang-orang takut kepada dia, saudara keliru. Ini kesalahan saudara, seringkali orang berpikir, yang namanya antikristus seperti Dracula, ada taringnya, ada tanduknya, mukanya serem lalu orang takut. Tidak. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, Paulus memberikan beberapa identitas, meskipun tidak terlalu jelas, tetapi ciri-ciri antikristus ini adalah orang yang justru menarik. Ini muncul di dalam 2 Tesalonika pasal kedua. Paulus kembali menggunakan istilah manusia durhaka, atau di dalam bahasa Inggris the man of lawlessness, orang yang tidak mengenal hukum Allah. Saudara, Paulus berkata, sebelum nanti Kristus datang kedua kali, akan muncul manusia durhaka. Apa ciri-cirinya? Dia akan meninggikan diri, bahkan dia akan menyatakan diri sebagai Allah, menyaingi Allah. Dan dikatakan saudara, yang paling mengerikan, dia akan membuat banyak tanda dan mujizat dan akan menarik banyak orang kepada dia. Ini saudara. Jadi kalau saudara berpikir antikristus itu serem, tidak. Antikristus mungkin seorang yang mungkin secara penampilan sangat menarik. Secara hal-hal dia bisa membuat mujizat dan tanda-tanda yang sekarang orang tergila-gila dengan mujizat.
berbondong-bondong akhirnya mengikuti satu pribadi yang disebut dengan antikristus ini. Ini saudara tandanya. Jadi kita harus merubah pola pikir kita. Antikristus ternyata bukan orang yang menyeramkan, bukan orang yang mengerikan, bukan penganiaya-penganiaya seperti di dalam zaman yang dulu-dulu, tetapi Yohanes dan Paulus memberikan identitas. Justru ini sesuatu seorang yang sangat menarik sekali untuk diikuti. Saudara-saudara, hari ini kita mau melihat Yohanes tidak berbicara tentang identitas antikristus itu siapa. Bagi dia itu tidak terlalu penting, saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih mengerikan daripada siapa antikristus itu. Tetapi kita melihat yang lebih mengerikan adalah dari mana antikristus itu datang. Saudara, ini bukan masalah who, siapa. Ini masalah where, dari mana antikristus itu muncul. Maka saudara lihat, Yohanes berkata di dalam ayat 19, satu hal yang mengerikan bagi gereja, bagi kita. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, Yohanes ngomong apa ini? Mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara lihat, Yohanes berbicara, antikristus itu bukan berasal dari luar, tetapi justru dari dalam gereja sendiri. Antikristus yang mula-mula di dalam zaman Yohanes hidup, Yohanes menegaskan bukan orang luar. Mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. Saudara, kalimat ini membingungkan, saudara. Loh, kalau begitu orang Kristen yang sejati bisa jadi antikristus dong. Kalau begitu orang yang sudah jadi anak Tuhan bisa kehilangan keselamatannya lalu memberontak melawan Allah seperti iblis dong. Tidak, saudara. Yohanes ini sudah bukan berbicara tentang orang yang kehilangan keselamatannya, saudara. Yohanes ini sedang berbicara tentang orang Kristen palsu. Yohanes ini sedang berbicara tentang orang-orang yang disebut dengan guru-guru palsu. Saudara, kata berasal di dalam ayat 19 ini itu memiliki arti kata went out, keluar. Mereka itu memisahkan diri dari kita dan mereka bukan berasal atau mereka bukan sungguh-sungguh bagian dari kita. Ini yang mengerikan, saudara. Mereka berasal dari kita, tapi mereka karena tidak setuju dengan pemikiran kita, mereka menolak ajaran yang benar. Mereka akhirnya memisahkan diri, dan bukan sekedar memisahkan diri, mereka bahkan melawan Allah di dalam diri mereka. John Bunyan, seorang Puritan. Saudara, kalau saya sebut nama John Bunyan, kita selalu ingat satu karya dia yang monumental luar biasa, yang diterjemahkan hingga ratusan bahasa, yaitu Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Pernah baca ya, satu karya yang dia tulis dari penjara ketika dia di penjara, lalu karya ini diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa termasuk bahasa Indonesia, perjalanan seorang musafir yang dikomikkan. Saudara sekalian, John Bunyan menulis banyak buku. Salah satu buku yang tidak pernah terekspos, yang banyak orang tidak tahu, dia tulis buku Of Antichrist and Its Ruin, tentang antikristus dan kehancurannya. Dan di dalam buku itu, saudara, John Bunyan mengatakan, the devil then made use of the church of God to midwife this monster into the world. Si jahat ini menggunakan gereja Tuhan seperti seorang bidan untuk melahirkan monster ini, antikristus ini, masuk ke dalam dunia. Saudara, ini yang dikatakan oleh Yohanes, saudara, di kalimat ini bagi saya jauh lebih mengerikan daripada kita menebak-nebak siapa antikristus ABCD. Yohanes tak peduli itu. Yohanes memfokuskan dan mengajak kita melihat satu realitas yang lebih mengerikan. Ingat loh,
dengar anak-anakku, mereka berasal dari kita, tapi mereka bukan sungguh-sungguh bagian dari kita. Kok bisa, saudara? Ini kalimat yang sangat mengerikan luar biasa, saudara. Antikristus jangan pikir muncul dari luar, tidak. Dia muncul dari dalam gereja sendiri. Saudara-saudara, itulah sebabnya Howard Marshall di dalam tafsiran 1 Yohanes yang saya baca, dia mengatakan, saudara, inilah contoh paling jelas di dalam Alkitab kita, di dalam perjanjian baru kita, di mana kita harus membedakan gereja yang kelihatan dengan gereja yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, gereja di dalam pandangan teologi reform itu dibedakan menjadi dua macam, saudara. Visible church, gereja yang kelihatan, dan invisible church, gereja yang tidak kelihatan. Bedanya apa? Saudara, gereja yang kelihatan itu adalah gereja yang seperti ada di muka bumi ini, saudara. Ada gedungnya, ada alamatnya, tergabung dengan denominasi apa, ada tata laksana gerejanya, ada ART, ADART-nya, macam-macam semua. Itu ada gereja yang kelihatan, ada hamba Tuhannya, ada majelisnya dan sebagainya. Tetapi gereja yang tidak kelihatan, itu gereja yang tak kasat mata, yang isinya adalah orang-orang pilihan Allah yang melintasi semua gereja di muka bumi ini. Tidak peduli denominasinya apa, selama dia berpegang kepada pengajaran yang benar. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang pilihan Allah, itulah gereja yang tidak kelihatan. Maka saudara-saudara lihat, gereja yang kelihatan mungkin di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan palsu, sangat mungkin. Gereja yang kelihatan, mungkinkah ada majelis-majelis yang hatinya palsu, tak mencintai Tuhan? Sangat mungkin. Di dalam gereja yang kelihatan, mungkinkah ada jemaat-jemaat palsu? Sangat memungkinkan sekali. Maka inilah yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus ketika dia mentafsirkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang ilalang dan gandum. Saudara-saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ilalang dan gandum, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Kerajaan Allah itu seperti sebuah ladang, di mana ada pekerja yang menaburkan benih gandum di ladang tersebut. Lalu malam hari datanglah orang jahat juga menaburkan benih ilalang di tempat yang sama. Lalu gandum dan ilalang itu tumbuh di ladang yang sama, sehingga sulit dibedakan. Nah, saudara, lalu pekerja-pekerja itu tanya kepada pemilik ladang, "Tuan, ladangmu ini sekarang muncul ilalang, bolehkah kami cabut?" Lalu tuan itu berkata, "Jangan, biarkan. Tunggu sampai waktunya panen, baru nanti akan dipisahkan ilalang dan gandum, dan ilalang itu akan dibakar." Murid-murid tidak ngerti, saudara. Ini Tuhan Yesus ngomong apa? Maka setelah Tuhan Yesus mengajar, murid-murid kejar Tuhan Yesus. "Guru, ajarkan kepada kami apa arti perumpamaanmu itu." Lalu Tuhan Yesus jelaskan, persis seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus. Selama gereja di muka bumi, gereja yang kelihatan ini, isinya pasti ilalang dan gandum. Isinya pasti campuran orang pilihan Allah dan orang yang bukan pilihan Allah. Semua blended jadi satu, sulit dibedakan. Hamba Tuhan tidak bisa bedakan, siapapun tidak bisa bedakan. Maka saudara lihat, Yohanes berkata di dalam bagian ini, Antikristus jangan kamu pikir dari luar, tidak. Antikristus itu dari dalam gereja sendiri. Dia adalah ilalang yang nyamar seperti gandum. Dia adalah kambing yang seolah-olah merasa diri adalah domba. Tetapi pada waktunya nanti dia akan keluar menyatakan diri dan melawan Allah. Saudara-saudara, ini ada satu hal yang mengerikan sekali, saudara. Di dalam ayat ke-20 saudara lihat, maka Yohanes langsung membedakan, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu adalah orang-orang yang memperoleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu mengetahuinya." Yohanes di dalam bagian ini langsung memisahkan antara ilalang dan gandum, kambing dan domba, orang pilihan Allah dan orang Kristen palsu, yaitu antikristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Hari ini kita harus mulai belajar untuk merefleksi diri. Apakah saya ilalang? Apa saya gandum? Apa saya kambing? Ataukah saya domba di mata Tuhan? Hamba Tuhan mungkin tidak tahu, tapi Tuhan, kata Paulus, Allah mengenali kepunyaannya. Di mata manusia kita bisa pura-pura seperti anak Tuhan. Kita bisa pura-pura seperti gandum, tapi sebenarnya kita adalah ilalang di mata Tuhan. Tinggal tunggu waktunya akan muncul dan memberontak kepada Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam bagian ini? Mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Sudah dibuktikan di dalam sejarah. Ini adalah kebenaran. Kalau kita belajar tentang heresiologi atau ilmu tentang bidat-bidat di dalam gereja, semua bidat-bidat yang muncul di dalam gereja yang hidup hingga hari ini berasal dari gereja sendiri. Pernah menjadi jemaat, bahkan mungkin adalah hamba Tuhan, pernah bersinggungan dengan gereja Tuhan. Saudara-saudara, zaman Yohanes hidup, bidat pertama yang muncul itu adalah namanya Gnostisisme. Gnostisisme adalah disebut oleh para teolog sebagai bidat pertama kali muncul di dalam kekristenan. Dari apa ini? Dari gereja sendiri. Mereka adalah mengaku diri orang Kristen, tapi mereka tidak memiliki pandangan kristologi yang utuh. Mereka tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, karena mereka dicampur dengan ajaran Buddha, ajaran Manikaisme, campur blended, lalu muncullah ajaran Gnosticism yang kitab-kitabnya salah satunya adalah Injil Yudas. Kitab Yudas. Saudara, The Gospel of Judas itu ditemukan kira-kira tahun 74. Itu adalah salah satu kitab daripada ajaran Gnosticisme. Dan ada Injil Mary Magdalene, macam-macam Injil Filipus dan sebagainya, yang bungkusnya seperti kekristenan, pakai nama rasul-rasul, tapi isinya kacau balau, saudara, menentang kekristenan. Ini adalah ajaran bidat pertama, Gnosticisme, muncul dari dalam gereja sendiri. Nah, di dalam abad pertengahan muncul orang yang namanya Michael Servetus, Faustus Socinus, ini di dalam zaman reformasi. Mereka adalah kelompok-kelompok anti-trinitarian. Mereka menolak Allah Tritunggal, tapi mereka mengaku diri orang Kristen. Ini saudara semua buktinya. Dan hingga abad ke-20, Charles T. Russell, pendiri gerakan Saksi Yehova, itu juga dulu adalah anggota gereja Tuhan. Tapi karena memberontak, tidak setuju Allah Tritunggal, tidak setuju Yesus adalah Allah, lalu keluar dari gereja, mendirikan Saksi Yehova, termasuk adalah ajaran Mormon yang didirikan oleh Joseph Smith. Dulu dia juga adalah anggota sebuah gereja. Dan termasuk adalah Theophilus Lindsay, pendiri Unitarian modern, yang juga menolak Allah Tritunggal. Dia seorang hamba Tuhan. Lihat saudara, mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. Dan semua bidat-bidat antikristus ini memiliki ciri yang sama seperti yang Yohanes katakan. Mereka selalu problem dengan kristologi, problem dengan Trinity. Aneh ya, semua bidat-bidat di dalam kekristenan selalu kristologinya tidak beres. Trinitasnya sesat. Dan inilah dikatakan oleh Yohanes tadi. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku anak, ia memiliki Bapa. Saudara, kalimat ini penting, saudara. Kristus dengan Bapa tidak bisa dipisahkan. Unitarian menolak Tritunggal. Oh, saya tidak menolak Yesus adalah Allah. Pokoknya kita percaya Allah sejati, hanya Allah Bapa. Ini Yohanes ngomong loh. Kalau kamu menyangkal anak, kamu tidak memiliki Bapa loh. Kalau kamu menerima anak, kamu pasti juga memiliki Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri datang berkata, aku dan Bapa adalah satu hakikat. Ini saudara, tanda-tanda
ciri-ciri daripada antikristus. Selalu memiliki ajaran baru, selalu memiliki satu kitab yang baru yang melawan apa yang sudah difirmankan di dalam Tuhan. Dan Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika tadi, bahwa kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis. Saudara, masa antara Yesus datang pertama sampai nanti Yesus datang kedua kali, waktu-waktu terakhir ini, iblis diberikan waktu oleh Tuhan untuk boleh mengacau pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan fenomena ini, saudara, hingga tetap ada hingga hari ini. Maka tadi saya katakan, saudara, jangan berpikir antikristus itu adalah makhluk yang ada taring, ada tanduk mengerikan. Tidak. Pengikut Saksi Yehova, pengikut Mormon, pengikut Unitarian, jutaan orang di dalam dunia ini. Dan saya yakin zaman di mana kita hidup ini lebih banyak antikristusnya daripada zaman Yohanes hidup di dalam abad mula-mula. Hari ini saya mau berkata kepada kita semua, saudara. Maka jangan berpikir, saudara, jangan berpikir semua gereja sama. Saudara jangan berpikir semua hamba Tuhan sama. Wis podoai pokoknya gedungnya ada salibnya itu pasti gereja. Wis sama aja pokoknya orang bawa Alkitab khotbah pasti hamba Tuhan. Tidak. Saudara, mari kita melek mata rohani kita, saudara. Surat 1 Yohanes ini surat yang sangat penting sekali, yang mengingatkan gereja dan semua orang Kristen ini bahwa tidak semua gereja sama. Tidak semua hamba Tuhan itu sama. Karena mungkin di antara gereja-gereja yang ada itu adalah orang-orang antikristus. Lalu pertanyaannya, saudara, kenapa kok Tuhan mengizinkan antikristus itu muncul dari gerejanya sendiri? Kenapa dari visible church, gereja yang kelihatan ini, muncul orang-orang yang justru melawan Tuhan? Ini satu misteri yang sulit kita jawab, tetapi saya merenungkan bagian ini dan saya mencoba menjawab agar gereja senantiasa berjaga-jaga. Agar senantiasa gereja ingat, dia dipanggil Tuhan untuk berperang melawan antikristus. Saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu seperti ini datang di dalam gerejanya, supaya gereja tidak tertidur, saudara. Di dalam 2 Tesalonika 2, ketika Paulus berbicara tentang manusia durhaka, Paulus berbicara bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus yang akan menghancurkan. Dikatakan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dan John Bunyan memberikan tafsiran yang menarik di dalam kalimat ini, saudara. Dan dia mengatakan bagaimana Kristus melalui pedangnya dari mulutnya ini akan menghancurkan antikristus ini. Dia tidak melakukannya secara langsung, kata John Bunyan, tetapi dia memakai rohnya, dia memakai perkataannya melalui gerejanya. Ini, saudara, gereja dipanggil oleh Tuhan untuk berperang melawan pengajaran-pengajaran yang sesat. Gereja diperlengkapi oleh Tuhan seharusnya mau berperang untuk melawan antikristus. Tetapi saudara, realita yang kita lihat sekarang ini, justru banyak gereja tertidur, pulas. Terlalu sedikit menurut saya hamba Tuhan yang memiliki the sense of danger. Terlalu sedikit gereja yang memiliki the sense of danger. Banyak hamba Tuhan tidak ada perasaan bahaya di tengah-tengah zaman ini. Tak peduli muncul banyak ajaran macam-macam, yang penting gerejaku rame, yang penting persembahan lancar, sudah cukup. Yang penting keluarganya baik-baik, jemaatnya baik-baik, setia melayani, sudah cukup. Saudara lihat, inilah sebabnya, saudara, gereja tidak ada kepedulian dan membuat gereja banyak kompromi terhadap ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak pernah dikhotbahkan lagi, tidak pernah diajarkan lagi, tidak mengerti ajaran yang benar dan yang salah mana. Mas saudara-saudara, banyak hamba Tuhan akhirnya kompromi dengan kesesatan,
kompromi dengan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Baru berapa hari yang lalu, saudara, saya diberitahu oleh keponakan saya, ada satu film yang sedang ngetren di dalam zaman ini yang berjudul The Chosen. Film ini bercerita tentang Tuhan Yesus, serian, TV berseri, ada season 1, season 2, macam-macam. Tidak tahu sekarang sampai season berapa. Baru diproduksi tahun 2019. Cerita tentang Tuhan Yesus yang difilmkan. Dan saudara, saya selidiki, ini film apa sih? Dan ketika saya menyelidiki, saya kaget, saudara. Ini disutradarai oleh seorang bernama Dallas Jenkins, yang menjadi sutradara film The Left Behind, yang cerita rapture diangkat-angkat itu. Dia seorang Injili, tetapi film ini diproduksi, saudara, secara crowdfunded, yaitu penggalangan dana yang melibatkan ribuan, bahkan puluhan ribu orang dan interdenominasi. Jadi gereja Katolik juga ikut mendanai, gereja Injili mendanai, dan yang paling mengerikan termasuk ada gereja Mormon ikut mendanai proyek ini. Dan Dallas Jenkins mengatakan, tidak apa-apa, Mormon dengan kita, we both love the same Jesus. Kita dengan Mormon sama-sama mencintai Yesus yang sama kok. Ini gila, saudara. Mau saudara jangan main-main. Antikristus menyusup di dalam segala aspek kehidupan kekristenan. Ini yang Yohanes terus peringatkan. Mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Saudara, Yesusnya Mormon bukan Yesus Alkitab. Yesusnya Mormon bukan Yesus bagian dari Tritunggal. Yesusnya Mormon itu adalah hasil persetubuhan Allah Bapa dengan Hawa. Ini teologi Mormon. Maka bagaimana Dallas Jenkins bisa mengatakan we both love the same Jesus? Ini perkataan orang gila. Saudara, saya ingin mengatakan kalimat ini supaya kita sadar, kita aware, kita alert, kita melek mata kita. Jangan menganggap semua gereja sama, jangan menganggap semua hamba Tuhan sama, podoai. Pendeta Stephen Tong mengatakan orang bodoh selalu melihat yang sama, orang pintar selalu melihat yang beda. Saya selalu memiliki visi beberapa tahun terakhir ini. Mari kita belajar melihat segala sesuatunya dari firman Tuhan, saudara. Mas saudara, hati-hati. Saya memang tidak mungkin menelusuri satu episode meneliti. Saya tidak kengangguran ngeliati film terus. Tapi begitu saya tahu film ini didonasi oleh gereja Mormon, saya langsung berasumsi pasti ada banyak penyelewengan di dalamnya. Dan memang Dallas Jenkins mengatakan, saya membuat film ini tidak terikat dengan ini kok, dengan Injil, bisa diimprovisasi dan sebagainya. Dan Matius di dalam film itu digambarkan sebagai orang penderita autis. Ini gila lagi, saudara. Oh, film bagus ini, seni apa? Ini film antikristus, mungkin di dalamnya banyak hal yang tidak sesuai dengan Injil. Mas saudara, hati-hatilah. Yohanes sudah memberikan pengertian dan peringatan kepada kita. Dan kita harus mulai menyadari, saudara, salah satu panggilan gereja yang terabaikan adalah mendidik jemaat, mengajar jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat itu sekarang mengerti ini yang benar, ini yang salah, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini sesuai firman, ini yang tidak. Saudara-saudara, inilah terus yang saya katakan, gereja-gereja Injili sekarang sudah mengabaikan, mengubur doktrin, mengubur teologi, semua dikhotbahkan hanya hal-hal yang menyenangkan telinga jemaat, hal-hal yang praktis. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berkhotbah ketaatan, bersyukur, setia, silakan. Tapi saya menantikan kapan doktrin dikhotbahkan lagi di dalam gereja, kapan Allah Tritunggal dikhotbahkan lagi di dalam gereja, kapan predestinasi dikhotbahkan lagi di dalam gereja, kapan dosa dikhotbahkan lagi di dalam gereja. Ini sekarang sesuatu menjadi tema-tema khotbah yang sudah hilang dari gereja Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, banyak anak Tuhan terus menjadi bayi rohani, tidak mengerti yang benar dan yang salah.
Tadi pagi Pak Indra tanya, Pak Kavin sering diundang khotbah di gereja Injili. Saya jawab, keliru Pak. Baik gereja Injili gak doyan dengar khotbah saya. Gereja-gereja tertentu yang memang mencintai kebenaran firman Tuhan, yang mau dengar khotbah saya yang dianggap keras. Tidak apa-apa, silakan gak undang saya, tidak apa-apa. Nah, saya tetap akan menjalankan panggilan hidup saya, mengingatkan bahwa gereja kembali mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kepada kita semua, supaya kita terus mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan. Mari kita tunduk kepala, kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.